Seru sih, karena di sekolah kali ya, Abizar udah bisa minta ulang tahunnya pengen bareng temen-temennya di sekolah aja. Padahal aku tuh sama Rangga tuh kayak, yuk kita bikin acara yuk, gitu kan. Terus katanya dibilang, nanti aja lah, sekarang pas SD aja. Oh ya udah, pas aku tanya Abizarnya pun, aku mau di sekolah aja mah, gitu. Oh ya udah, dia udah bisa diajak ngobrol sih, komunikasi gitu. Ulang tahun ke berapa mu? Keenam. Keenam. Keenam Kagak tahun. udah 6 tahun. Udah 6 tahun gak berasa, udah gede anak aku ya Allah. Bener-bener udah bisa kayak ngobrol kayak orang dewasa gitu. Kan Abizar emang apa ya, ceriwis ya teh. Mm-mm. Di ulang tahun ke-6 ini mungkin dia request gak sih pengen kado apa? Sempet, karena kan dia tuh lagi seneng Minecraft ya, kayak minta kado, pengen Minecraft, terus aku beliin mainannya juga. Terus lucu banget, waktu itu aku lagi ke rumahnya Rangga pagi-pagi, bangunin dia, yuk sekolah yuk gitu. Terus dia bilang, papa nanti datang ya ke sekolah gitu. Jadi dia ngingetin lagi papanya untuk datang ke acaranya dia gitu. Sweet banget sih, dia maksudnya ya anak kecil gitu bisa ngingetin bapaknya untuk datang gitu. Padahal dia udah tahu juga jadwalnya ulang tahun di sekolah gitu kemarin. Itu yang memutuskan merayakan ulang tahun bersama Karangga juga atau gimana? Iya dong, kan aku juga suka ngobrol, kira-kira nih anaknya ulang tahun 18 di sekolah aja gimana, kamu bisa datang kan gitu. Iya, malah dia lebih datang duluan kemarin daripada aku, udah standby. Oh ya udah gitu. Banyak yang menyoroti cara Teteh sama Karangga mungkin secara co-parentingnya masih kompak. Itu gimana sih Teh mungkin? Untungnya sih Rangga ini memang sayang banget ya sama Abizar, jadi apapun Abizar selalu diprioritaskan ya. Kayak jangankan cuma acara ulang tahunnya setahun sekali gitu ya, kayak acara parent yang tiap minggu ada pun dari sekolah tuh dia pasti selalu hadir kalau misalkan akunya lagi nggak bisa. Jadi kita suka janjian aja, nih kamu bisa dateng nggak, aku lagi kerja. Oh ya udah bisa, karena kan kebetulan kantornya Rangga deket, jadi kayak bisa ke sekolah dulu gitu baru balik lagi ke kantor. Berarti komunikasi jadi kunci kalian ya mungkin? Sekarang iya, ya mungkin waktu awal-awal dulu ya sempet lah ya, namanya kita ada perpisahan pasti ada sedikit miskom lah. Tapi sekarang karena memang tujuannya buat anak, mau tidak mau ya memang harus tetap menjadi orang tua yang kompak gitu. Abizar sendiri tahu nggak sih soal misalkan soal perpisahan ini mungkin mempertanyakan sih sekali gitu Teh? Kalau mempertanyakan mungkin belum ya, tapi mungkin udah paham sih anak tuh kenapa orang tuanya nggak tinggal bareng gitu. Tapi nggak yang nanya mama, papa kok nggak di rumah. Dulu mungkin pernah, karena kan mungkin awal-awal penyesuaian adaptasi kok mama sama papanya nggak bareng gitu. Dan aku pun sama Rangga masih sepakat untuk belum memberitahukan. Nanti aja kalau dia udah paham, udah ngerti, dan mungkin kedepannya juga Rangga pengen punya pasangan lagi, begitupun aku ya artinya aku harus kasih tahu kalau orang tuanya udah kabar. Teteh kemarin sempat umroh, mungkin gimana Teteh keseruannya? Alhamdulillah, ya itu janji buat diri aku sendiri sih, akhirnya tiap tahun punya nazar harus umroh setiap tahun aja, setahun sekali gitu harus datang lagi. Karena aku kemarin tuh sempat belajar juga. Ya kan kalau kita mah orang berangkat biasa pakai travel ya, ini gue bukan nggak ngapain, cuman aku mikir oh ternyata gue bisa mandiri juga nih, aku perhatiin oh cuman kesini ah ya udahlah, aku kayaknya akan mandiri deh, nggak perlu yang harus pakai rombongan atau bareng sama orang lain, berangkat sendiri pun ternyata bisa gitu kan. Dan aku udah berapa kali, ini ketiga kali, artinya mungkin tahun ini yang keempat, bisa lah udah sendiri gitu. Teteh udah beberapa kali umroh dan pengen setiap tahun, mungkin apa sih alasannya? Ya alasannya sih satu ya, karena itu rasa syukurku aja sama Allah. Jadi kalau kita memang punya rezeki lebih ya kenapa enggak kita pergi tiap hari juga, tiap tahun juga ke Baitullah gitu kan. Toh Allah juga kasih rezekinya yang banyak, maksudnya kita bisa bagilah atau mungkin kasih lah itu reward buat diri sendiri gitu. Kalau aku maunya ya sebelum pergi liburan atau pergi kemana ya utamain dulu lah pergi umroh, walaupun aku memang belum siap untuk menunaikan ibadah haji, itu pelan-pelan. Tapi mungkin emang ketagihan apa gimana kan? Ketagihan sih asli, gue tadi lihat video gue sendiri Ka'bah gitu ya, kok tiba-tiba netesin aja gitu. Itu memang benar-benar natural aja karena udah punya janji aja gitu sama Allah, kayak pas di depan Ka'bah, ya Allah mudahkan segala urusan, lancarkan segala bentuk perjuangan dan pekerjaan. Artinya undangku kembali ke sini untuk bisa terus ketemu dengan inilah gitu. Kenapa ya aku selalu pengen nangis gitu kalau tiba-tiba ingat ke situ gitu. Karena aku udah punya janji sama diri sendiri, itu artinya bukan kayak beban, bukan jadi tanggung jawab juga bukan, tapi kewajiban aku sebagai umat muslim ya, artinya
kita punya rezeki dikasih lebih sama Allah, ya kan tidak ada salahnya juga kita pergi ke Mekah atau Madinah setiap tahunnya. Kan itu tanah suci banyak apa ya, magical gitu teh, banyak mukjizat. Mungkin Teteh sendiri merasakan apa sih? Jujur waktu kemarin tuh aku sempat yang sunat tawaf selesai mau umroh gitu ya, selesai ini putar itu, pas terakhir sebelum pamitan tuh aku minta, ya Allah disegerakan memang kalau misalkan aku diberikan pasangan yang baik, ya mudah-mudahan disegerakan ditunjukkan seseorang yang bisa sayang sama aku dan anak aku. Dan nggak tahu kenapa pas nyampe hotel aku tuh kayak sempat didatangin burung merpati, kalau itu Majapahit lah gitu ya, cuman satu doang tuh terus-terusan nongol di depan kamar. Pas setelah sunat tawaf terakhir sebelum mau pulang, itu sih merpatinya bawa temennya, jadi 2. Itu kayak aku video tiba-tiba, ya Allah apakah ini gitu, langsung kayak kode apa gimana. Ya udahlah, aku berpikir positif aja lah, mungkin itu suatu jawaban lah. Artinya kan aku langsung searching tuh waktu itu, pertanyaannya baik gitu aja, keluarga yang harmonis, pasangan yang kayak gitulah, semua artinya bagus lah. Semoga disegerakan. Amin. Ya mungkin itu jadi apa ya? Undang. Oke. Tapi mungkin itu juga jadi cara Teteh menyembuhkan rasa kesepian itu nggak sih? Betul. Pergi umroh gitu. Betul, malah aku diniatin tahun ini mau bawa abizar. Ya walaupun belum ngerti, tapi minimal aku udah kayak sounding dikit-dikit. Dek, ini tuh Ka'bah. Ini tuh nanti kamu aku ajak ke sini. Nanti kamu berdoa minimal Al-Fatihah dulu deh, hafalin gitu ya. Untuk muternya kan dia belum tahu kan, tapi dia mau. Mau katanya mah gitu. Gitu. Kemarin memang sama keluarga atau Sendiri, maksudnya kayak bareng sama jemaah lain gitu ya. Tapi nggak banyak, cuma 4 orang. Berarti niatnya tahun ini pengen bawa abizar. Betul, bismillah. Bawa abizar biar dia tahu, aku tunjukin nih Ka'bah, ini Mekah, ini Madinah, nggak sabar sih. Tapi mungkin selain doa-doa yang dipanjatkan tadi juga ada nggak sih doa khusus yang spesifik itu untuk jodoh yang sampai ke kriteria? Sempet, karena kan katanya kalau misalkan kita lagi umroh harus minta doa tuh secara detail ya. Artinya kan doaku tuh ya semuanya aku sampaikan benar-benar detail ya, maunya pasangannya seperti apa, yang paling penting yang sayang sama aku sama anak aku, yang tanggung jawab, yang baik, yang royal gitu ya, yang tanggung jawab dalam segala hal. Tapi bukan berarti kita juga tidak apa ya, artinya aku nggak yang muluk-muluk lah, jangan yang minta semuanya pengen ya semuanya lah pengen, tapi kan itu juga balik lagi ke diri kita lah, kitanya pantas apa enggak gitu kan. Yang artinya udah lah, itu bisa nomor kesekian, artinya pengen punya pasangan yang baik, yang tanggung jawab, yang bisa jadi imam yang baik, menuntut aku ke jalan yang benar aja. Ini kan maksudnya nggak bisa disebut baru juga ya perceraiannya, tapi mungkin emang Teteh nggak ada rasa trauma itu kah atau Ada sedikit trauma, artinya kan bukan berarti aku tidak mau menikah lagi ya, ada rasa pengen nikah lagi, cuma kayak dulu lah, bener-bener dulu lah gitu, aku mulai yang terbuka dan melihat seperti apa usahanya, effortnya lah nanti pasanganku yang selanjutnya beneran nggak gitu kan. Aku nggak mau lagi nih soalnya kayak nikah beberapa kali tuh aku nggak mau. Udah kalau misalnya emang ini kesempatanku nikah lagi, ya artinya tuh yang terakhir deh. Amin. Amin. 2024 juga kan termasuk tahun yang berat ya buat seorang Selvi Kitty. Mungkin seperti apa sih Teh bangkit lagi di tahun baru ini? Iya, memotivasi diri sendiri sih, mau nggak mau hidup terus berjalan kan. Artinya ya kita harus nguatin diri sendiri dengan caraku juga. Ya alhamdulillah sih bisa terlewati gitu. Kayak tadi aku bilang yang pas lagi live afirmasi ya, terus diri sendiri terus, tapi sambil cari peluang juga, kesempatan di tempat lain juga, nggak cuma hanya fokus di entertain gitu ya kan. Aku juga ada dalam lingkungan berpartai juga, artinya kan pasti peluang banyak lah gitu. Alhamdulillah bisa bangkit kembali ya, dan bisa bersinar dan happy terus gitu. Setelah menjalankan afirmasi sendiri itu rutin berarti Teh? Rutin banget. Apa sih afirmasinya? Kalau untuk diri aku ya, ya pokoknya kayak menyemangati diri sendiri aja, kayak tepuk dada, kayak ingetin, kayak terima kasih buat diri sendiri udah kuat sampai saat ini, detik ini, ya kamu semakin hebat, semakin berkelimpahan materi, semakin kaya raya, apapun itulah yang baik-baik buat diri kita sendiri. Dan itu bekerja gitu, berhasil buat diri aku pribadi gitu. Mindsetnya jadi. Mindsetnya karena kebawa kan, kepikiran, karena kan
yang pernah aku bilang ya, kalau misalkan pemirsa tahu nih, jadi kayak pikiran itu, dari pikiran itu kan timbul ke perasaan kan. Dari perasaan happy, kalau pikiran kita happy pasti timbul lagi ke tindakan, apa yang kita lakukan. Setelah itu kenyataan, itu yang kita terima. Kalau kitanya happy pasti bawa terus happy. Tapi kalau kitanya pikirannya negatif terus, sedih terus, cemas terus, ya udah lu bakal terus aja cemas sampai ke kenyataannya juga begitu. Gitu, aku selalu tanamkan itu dalam diri aku sendiri gitu. Balik lagi ke umroh. Pas umroh ada pengalaman selain ada merpati, ada hal pengalaman yang aneh lagi gak sih? Kan mungkin ke beberapa tempat gitu. Alhamdulillah sih enggak, bener-bener kayak lancar banget kemarin Maya aku umroh, luar biasa gitu ya. Dan karena aku diniatin kayak ini gue mau ibadah, banyak minta, banyak doa yang harus aku panjatkan gitu ya. Dan alhamdulillah semuanya lancar sampai aku mendapatkan kayak kode itulah gitu. Tapi kalau soal mimpi di sana, pernah mimpi kejadian sesuatu gak sih? Kan pasti di sana beberapa hari kan, kayak mimpi aneh itu gitu. Nggak ada, bener-bener kayak karena bersih kali ya pikirannya, jadi kagak ada dikasih kode yang negatif sih, semuanya berjalan lancar semuanya, alhamdulillah. Selain itu mungkin Tete di yang next umroh ini apa yang mau dipanjatkan? Ya tetaplah doa yang sama yang baik-baik pastinya, terus disegerakan juga. Kan kalau dapat ngomongan nggak mungkin ya kan, ya ada cowoknya aja dulu gitu kan. Kalau anak aku ya pokoknya selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan lah, siapapun nanti mungkin yang akan menjadi the next papahnya gitu ya, harus sayang dan tetap tanggung jawab sih sama anak. Ya, Oke. sip, thank you. Thank you, Tete.